sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini Pondok Media bersama dengan kelas 3 akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun untuk tema yang 6 ya, tema 6. Baik anak-anak, langsung saja kita ke soalnya. Sebelum kita bahas soalnya, silahkan anak-anak kelas 3 yang belum subscribe ya, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Itu yang merah-merah di bawah yang ada tulisannya subscribe, nah itu ditutul. Nah, terima kasih anak-anak ya. Baik anak-anak, kita ke soal yang pertama. Perhatikan sambil disimak ya. Hana melihat ada temannya yang membuang sampah sembarangan di kelas. Kewajiban Hana adalah apakah A. mencatatnya, apakah B. membiarkannya, atau menirukannya, atau menegurnya anak-anak. Menegurnya. Kalau anak-anak melihat teman kamu yang membuang sampah sembarangan, ditegur ya. Teman, atau sebutkan namanya ya. Buang sampah itu di tempat sampah, di tempat sampah, bukan sembarangan. Berarti jawabannya adalah D. Baik anak-anak, kewajiban siswa di sekolah adalah nomor 2 ya, mengikuti upacara bendera. Betul. Kita lihat jawaban yang lain. Menggunakan fasilitas pembelajaran, ini namanya hak ya. Kemudian mendapatkan pengajaran juga hak, mendapatkan kasih sayang dari guru juga hak. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 3, kewajiban manusia terhadap sumber energi. Apakah melestarikannya? Betul ya. Memanfaatkannya itu hak ya. Mencari keberadaannya, merusaknya. Berarti yang tepat adalah A, yang melestarikan. Biasanya hidup hemat, salah membaca. Membiasakan hidup hemat adalah termasuk sikap yang ceroboh, salah ya. Tercela, salah. Terpuji, ya, berarti jawabannya C. Walaupun kita belum melihat D-nya. D-nya apa ini ya? D-nya pemalas, jelas salah ya. Nomor 5, manusia menjaga kelestarian lingkungan akan bermanfaat bagi manusia menjaga dan melestarikan lingkungan akan bermanfaat bagi kelangsungan sumber energi, makhluk hidup, lingkungan sekitar, atau hewan. Ini ada hubungannya dengan lingkungan ya. Menjaga dan melestarikan lingkungan akan bermanfaat bagi kelangsungan. Apakah ini soal seperti ini agak membingungkan, karena itu kalian harus cermat dalam membacanya ya. Lingkungan berarti lingkungan sekitar. Jawabannya C. Ini ada lingkungan, kata kuncinya lingkungan ya. Baik anak-anak, nomor 6 sekarang. Salah satu tujuan membaca cepat adalah, ini ketikannya banyak yang salah ya, menemukannya. Kemudian ini tadi juga salah, sebenarnya ini M-nya kebanyakan ya. Enggak apa-apa. Salah satu tujuan membaca cepat adalah menemukan judul, tidak ya, menemukan isi ya, agar cepat selesai. Salah, jelas. Untuk meringkas, salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah B ya. Kita lanjutkan. Nomor 7, kalimat yang maaf anak-anak ya, batuk dulu. Kalimat yang menggunakan tanda seru yang tepat di bawah ini adalah titik-titik. Siapa yang mematikan listrik? Ini
tanya ya, siapa, berarti ini sebenarnya tanya menggunakan tanda tanya. B. Sinta tolong belikan pertamak. Nah, ini permintaan tolong, berarti menggunakan tanda seru, betul ya ini ya, B ya. Kita lihat yang C. Andi sedang membaca, ini kalimat apa? Kalimat berita, seharusnya tanda titik. Radio itu suaranya keras, ini tanda titik. Berarti yang tepat adalah B ya. Ini tanda apa yang pertama tadi anak-anak? Tanda tanya, karena ada kata tanya di sini. Siapa? Nah, nomor 8. Siapa yang menanam bunga di pot ini? Kalimat di atas harus diakhiri dengan tanda. Nah, ini jelas ada tanda tanya. Berarti ada kata tanya, berarti harus belakangnya menggunakan tanda tanya. Berarti jawabannya yang tepat adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 9. Ini ada beberapa kalimat, perintahnya adalah urutan yang tepat agar kalimat-kalimat dari kalimat-kalimat di atas supaya menjadi cerita yang runtut. Baik. Nomor 1, Risma pamit kepada orang tua. Risma bangun pukul 5. Pukul 5.30 Risma lalu sarapan. Pukul 5.30 Risma mandi. Setelah sarapan Risma berangkat ke sekolah naik sepeda. Nah, ini kalian harus bisa mengurutkan ini ya. Nomor pertama ini ya, Risma yang pertama Risma bangun pukul, ini belas pertama, berarti 2 dulu. Nah, kemudian nanti setelah 2 mandi dulu atau sarapan dulu? Nah, mandi dulu berarti 4. Nah, setelah itu baru sarapan atau sarapan ya. Berarti setelah 2 4 berarti 3. Nah, yang 3 yang kemudian selanjutnya setelah 3 setelah sarapan 5 ya, setelah sarapan Risma berangkat ke sekolah naik sepeda. 5 baru 1, berarti jawabannya D. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 10. Penggunaan kata meskipun yang tepat adalah pada kalimat. Nah, kita baca dulu. Rudi tetap menggunakan jas hujan meskipun hujan. Betul nggak ini? Nah, salah ya. Alif tidak pernah mematikan lampu meskipun kamarnya gelap sekali. Jelas salah, bertentangan ya. Andra tetap menghemat air meskipun sumber air di sumurnya sudah melimpah. Ini betul ya. Nah, Vira menjadi kesayangan Vira menjadi kesayangan orang meskipun dirinya selalu jalan kaki bila pergi sekolah. Ini hubungannya kurang pas ya. Berarti yang tepat adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 11. Satria bermain layang-layang dari pukul 15.25 sampai pukul 16.35. Satria bermain layang-layang selama berapa menit? Nah, kurangi aja anak-anak. 16.35 ini selesainya, mulainya pukul 15.25. Dalam pengurangan jam, pengurangannya adalah menit dengan menit, jam dengan jam. Jadi ini pengurangannya 35 langsung dikurangi 25 berapa? 0 1 ya, berarti 10 menit lebihnya. Jamnya berapa? 16 dikurangi 15 1, berarti 1 jam 10 menit ya. 1 jam 10 menit itu berapa menit? Nah, 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, ini 1 jamnya 60 menit ditambah 10 menit berapa? Berarti 70 menit. Berarti jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 12. 1 tahun ada berapa bulan? Nah, jelas ya, berapa anak-anak? 12. Berarti jawabannya adalah D.
Dan nomor 13, kegiatan berikut yang memerlukan waktu sebentar. Ini apa ya? Orang sedang cuci tangan. Yang kedua ini kok nggak jelas ya gambarnya ya. Bentar anak-anak, saya besarkan dulu biar jelas. Ini cuci tangan, ini belajar di kelas. Ini tidak jelas ya. Ini belajar, ini bermain ya, anggap saja ini bermain, ini membersihkan halaman. Berarti yang paling sebentar apa ini anak kira-kira? Nah, sebentar ya, saya kembalikan dulu. Berarti yang paling sebentar adalah mencuci tangan. Baik anak-anak, nomor 14. Luas bangun datar yang diarsir adalah berapa ini ya? Kita lihat. Nah, ini perlu ini sampai sini kita hitung yang tepat dulu, perseginya tepat. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 1, 2, 3. Berarti yang satu ini penuh adalah 6 kali 3. Berapa anak-anak? 6 kali 3 18. Kemudian kita lihat ini satu ya, karena setengah dengan setengah 1. Berarti satunya ada, ini juga 1, berarti 2, yang kedua. Kemudian yang ini kita lihat, ini 1 penuh, ini juga 1 penuh, berarti 2. Ini 1 setengah, ini setengah, berarti ini juga 1, ini 1, ini 1, 2, yang sini juga 2 ya, ini 2, ini 2, berarti 4. Kemudian kita total ya. Ini berarti 10 tambah 4, 14 ya. Dan ini 10-nya taruh di sini, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti sini adalah 24. Berarti nomor 14 isinya C, betul ya. Kemudian yang nomor 15, luas bangun datar yang diarsir. Nah, ini mudah, tinggal menghitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabnya adalah B. Lanjut nomor 16. Nomor 16 ini saya kecilkan, nggak kelihatan. Oke. Peralatan yang tidak diperlukan dalam membuat karya dekoratif sebuah kipas, membuat kipas adalah titik-titik. Perlu lem karena ini pakai kipas apa ini ya? Berarti kipas dari kertas ini ya, karton ya mungkin, gunting. Lem yang tidak perlu apa anak-anak? Penggaris ya, penggaris. Baik anak-anak, sebuah permukaan yang didekorasi akan menjadi menarik ya. Yang didekorasi itu dibuat lebih indah, berarti menarik ya. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 18. Ini gambar apa? Nama alat musik di samping adalah apa anak-anak? Tamborin. B ya, tamborin berarti ini ya. 19. Bila tempo iringan musik pada tarian lebih cepat, gerakan harus lebih kuat. Nomor 20. Berikut ini karya dekoratif yang memanfaatkan energi angin ya, dekoratif itu dibuat yang indah-indah, kincir angin, kincir air, poster, senyukir, berarti ya kincir angin ya. Senam irama dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat senam irama. Ini PJOK ya.
matras ini senam lantai ya, bola ini tidak, simpai dan tongkat berpita ini ya. Kemudian nomor 22, saat melakukan gerakan di atas, bola dipegang dengan apa ini anak? Tangan kanan atau kiri itu? Kanan ya, tangan kanan. 22 di 23. Gerakan tersebut dinamakan gerakan berjalan sambil memegang bola, tidak ya? Tidak. Gerakan meliuk mengayunkan bola ke atas, betul ya, ini meliuk mengayunkan bola ke atas karena arahnya ke sana, ke atas. Berarti betul, jawabnya adalah B. 24. Alat ini, alat untuk senam irama di samping adalah apakah simpai atau tongkat berpita atau bola atau matras? Nah, berarti ini jelas A isinya ya. Kemudian nomor 25, dalam gerakan kombinasi berjalan, meliuk dan mengayun, badan mulai diliukkan pada gerakan ketiga. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk isiannya. Isian singkat ya. Menyapu ruang kelas merupakan apa anak-anak? Kewajiban atau hak? Kewajiban, atau bisa kalau lebih luasnya adalah tanggung jawab siswa. Tanggung jawab. Nomor 27, kita wajib bersikap tenggang rasa, merupakan salah satu dari kita wajib bersikap tenggang rasa. Ini dan seperti itu sebenarnya ya. Ini merupakan salah satu pengamalan, ulang lagi nih ya, pengamalan dari butir-butir Pancasila. Pancalisa ini juga kebalik ya, nggak apa, tepatnya sila keberapa anak-anak ya? Tenggang rasa, kemanusiaan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut nomor 28, sebagian ketua kelompok belajar, sebagai ini salah juga ya, sebagai ini ya, ketua kelompok belajar, Iwan membagikan tugas kepada anggota kelompoknya secara merata dan adil. Sikap Iwan mencerminkan sila yang adil, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau 3 kan persatuan Indonesia ya, kelima ya. Baik anak-anak, nomor 29, kata tanya yang tepat untuk menanyakan runtutan kejadian ya. 29 ya, apa ini anak? Bagaimana jika informasi sulit ditemukan, maka sebaiknya membaca dengan cermat atau seksama ya. Sama atau cermat. Langkah pertama dalam membuat gambar bercerita adalah menentukan karakternya. Karakter siapa yang akan diceritakan tadi ya? Menentukan karakter. Nah, nomor 32, jam pada gambar di samping menunjukkan pukul mana jamnya ya. Nggak ada gambar jamnya ya. Nah, kalau nggak ada gambar jamnya ya sudah, kita lewati aja ya. Nomor 32. 33, dalam sebuah kantor menggunakan 1 dus air mineral. Ini juga kalimatnya kurang pas ya. Dalam sebuah kantor menggunakan 1 dus air mineral, menghabiskan ya. Ini menghabiskan 1 dus air mineral untuk 4 hari. Jika kantor tersebut membeli 3 dus air mineral, berapa hari air mineral tersebut akan habis? Diapakan anak-anak? Dikalikan, karena 1 dus itu habis dalam 4 hari. Kalau 2 dus berarti 8 hari. Kalau 3 dus berarti 4 kali
3 berapa? 12 hari. Baik anak-anak, nomor 34, luas bagian yang diarsir, ini juga tidak ada ya, tidak ada, kita lewati aja. Ini kok banyak yang tidak ada. Oke anak-anak, nggak apa-apa, ini hanya untuk latihan aja ya. Banyak yang tidak ada gambarnya, ini kita lewati aja yang tidak ada gambarnya. Nah ini kita ke nomor 36. Nah kalau ini ada gambarnya ya, nomor 36, 35 tidak ada, kita lewati aja. Nomor di samping dimainkan dengan cara diapakan anak? Dipukul. Apa namanya? Kendang ya. Dipukul, maaf tulisannya agak susah menulisnya dengan alat ini ya. Dinamika tari meliputi titik-titik atau titik-titik gerakan cepat lambat atau kuat lemah ya. Dinamika tari meliputi cepat lambat atau kuat lemah gerakan. Nah, nomor 38, salah satu jenis olahraga berupa rangkaian gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, keserasian dinamakan senam. Nomor 39, senam yang gerakannya diiringi irama disebut senam irama atau juga disebut senam apa anak-anak? Ritmik. Baik anak-anak, yang terakhir untuk isiannya, bagaimana hasil awal melakukan gerakan menirukan kincir angin. Bagaimana hasil awal? Gerakan awal ya, melakukan gerakan menirukan kincir angin, yaitu berdiri tegak. Tidak usah saya tulis ya, berdiri tegak. Saya tulis juga berdiri tegak, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua kaki dibuka selebar bahu. Maaf ya, tulisannya nih agak susah menuliskannya pokoknya ini ya. Baik anak-anak, itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu anak-anak menjadi teman belajar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.